Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maftuhatul Khairiyah dari kelas Tafsir Sains D. Dalam video kali ini kita akan membahas materi dengan tema Samudra dalam perspektif Al-Quran dan Sains. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan apa itu samudra? Al-Quran pun berulang kali menyebutkan dan mengenalkan laut, samudra, pantai, muara, dan berbagai hal yang berkaitan dengannya. Bukan untuk sekedar menunjukkan kekuasaan Allah, namun juga untuk menunjukkan betapa laut memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran terdapat dua term yang dimaknai sebagai laut, yakni Al-Yam dan Al-Bahar. Kata Al-Yam terdapat pada 7 tempat, di antaranya yakni dalam surah Al-A'raf ayat 136, surah Toha ayat 39, 78, dan 97. Adapun term Al-Bahar dapat dijumpai dalam 38 ayat. Ada yang berbentuk mufrad, musanna, dan juga jamak. Untuk yang mufrad dan musanna, yakni Al-Bahran dan Al-Bahrain, diantaranya disebut dalam surah Al-Furqan ayat 53, Al-Kahfi ayat 60, An-Naml 61, Ar-Rahman 19. Sementara dalam bentuk jamak, yakni Abhur, dapat dijumpai pada surah Luqman ayat 27. Meski dalam bahasa Indonesia kata Al-Yam dan Al-Bahar diartikan sama, yakni laut, namun tampaknya Al-Yam lebih tepat diartikan sebagai sungai yang sangat lebar yang hampir menyerupai laut. Adapun kata Al-Bahar umumnya diungkapkan untuk menunjukkan sejumlah besar kumpulan air asin atau sedikit tawar. Manusia disadarkan akan betapa samudra luas terbentang, menyimpan aneka biota laut dengan volume air yang tak mungkin diketahui secara pasti dan ditundukkan agar mudah dilayari untuk mengantar manusia dari satu tempat ke tempat lain. Adapun perumpamaan tak terbatasnya lautan dapat dilihat dalam firman Allah Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Jadi, lautan luas atau samudra jauh lebih luas daripada daratan. Tepatnya, air laut menutup lebih dari 70% permukaan bumi. Adapun kedalaman rata-rata laut sekitar 3.800 meter, jauh berbeda dengan ketinggian rata-rata daratan yang hanya 840 meter. Adapun ruang kehidupan yang tersedia di lautan 300 kali lebih banyak dibandingkan di daratan dan di udara. Laut ternyata juga memiliki peran yang begitu krusial bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Laut menjadi penyangga ekosistem, produser rantai makanan bagi makhluk hidup, dan menjadi sumber penghasilan bagi aneka profesi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia yang lemah, yang serba terbatas ini mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-25 yang artinya, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-25. Selanjutnya yakni proses penciptaan samudra. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui salah satu teori terkenal terkait dengan asal mula air, yakni pendapat bahwa air bermula dengan terpisah dari batuan sebagai fase gas yang terpisah dari fase padat pada proses pembekuan.
Nah, air sebagai cairan mulai terdapat di permukaan bumi kira-kira 500 juta tahun setelah masa akhir proses penggumpalan bahan padat bumi. Beberapa puluh juta tahun kemudian, barulah samudra yang terbentuk memiliki lingkungan, baik suhu, pH, dan salinitas yang cukup stabil yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan di dalamnya. Adapun proses terjadinya laut sendiri terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, yakni pembentukan laut dimulai sejak periode penggumpalan bumi sampai dengan akhir pelepasan gas-gas dari dalam yang terjadi pada 4,45 sampai dengan 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada akhir masa ini, bumi mendapat tumbukan-tumbukan meteorit yang menyebabkan permukaan bumi meleleh sampai pada temperatur yang mampu menguapkan silika. Dalam keadaan ini, semua molekul air tentunya terdapat sebagai uap yang bersama-sama dengan karbon dioksida mendominasi gas-gas lainnya memenuhi ruang angkasa. Masa-masa ini dikenal sebagai masa samudra atmosferik. Tahap kedua, tahap rumah kaca. Tahapan ini bermula ketika atmosfer dipenuhi oleh air dan karbon dioksida, menahan panas suhu radiasi matahari di permukaan bumi sehingga permukaan tetap berada di dalam keadaan meleleh. Hal ini berakhir dengan terjadinya penurunan suhu atmosfer. Tahap ketiga, tahap kondensasi. Pada tahap ini, hujan lebat terus-menerus mengguyur permukaan bumi sehingga menyebabkan banjir besar di seluruh permukaan bumi. Diperkirakan hujan yang begitu deras itu telah membentuk samudra hanya dalam waktu 1000 tahun saja. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yakni perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca dan melihat sendiri ilustrasi yang ada dalam video ya. Cukup sekian video kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.